berasal dari jurusan Ilmu Hukum G semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai azas-azas hukum pidana Islam kepada teman-teman semua. Jadi semoga teman-teman bisa paham setelah ini tentang apa saja azas-azas yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai azas-azas hukum pidana Islam, terlebih dahulu kita harus tahu tentang pengertian hukum pidana Islam itu sendiri. Hukum pidana dalam Islam sering disebut juga dengan fikih jinayah. Secara umum, pengertian jinayah sama dengan hukum pidana dalam hukum positif, yakni hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti melukai, membunuh, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam Islam, yakni jinayah, merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, yaitu Al-Quran dan juga hadis, karena dapat membahayakan terhadap jiwa, akal, harta, ataupun keturunan. Adapun istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah ini yang disebut dengan jarimah. Jarimah merupakan larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam hukum positif, jarimah ini diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana ataupun perbuatan pidana atau delik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai azas-azas hukum pidana Islam yang terdiri dari azas legalitas, azas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, azas praduga tak bersalah, azas tidak berlaku surut, azas persamaan di depan hukum atau equality before the law, azas tidak sahnya hukuman karena ada keraguan, dan azas teritorial. Yang pertama, azas legalitas. Yang dimaksud dengan azas legalitas adalah azas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Azas ini juga didasarkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15 yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya dia akan sesat dalam kerugiannya sendiri. Dan seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Prinsip legalitas ini diterapkan secara tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Dan prinsip tersebut juga berlaku pada kejahatan qisas dan diyat dengan diletakkannya prosedur yang khusus dan sanksi hukum yang sesuai. Jadi, tidak diragukan lagi kalau prinsip ini berlaku sepenuhnya pada kategori tersebut. Yang kedua, azas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Azas ini adalah azas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Azas ini terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 164 yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan seseorang, dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmu lah kamu kembali, maka akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Yang ketiga, azas praduga tak bersalah. Azas ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut. Menurut azas ini, semua perbuatan kecuali ibadah khusus dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam suatu nas hukum. Selanjutnya, semua orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan beralasan muncul, maka seorang tertuduh harus dibebaskan. Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenalnya hukum-hukum pidana positif. Pada 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad pernah bersabda, hindarkanlah hukuman hudud kapan saja kamu mau, dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya daripada kamu salah dalam menghukum. Yang keempat, azas tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Maksud dari azas ini ialah hukum pidana itu berlaku bagi tindak pidana yang terjadi setelah hukum pidana itu ditetapkan. Hukum pidana tidak boleh berlaku ke belakang, yakni kepada perbuatan yang belum ada aturannya.
Azas ini di dalam sejarah Islam telah ditentukan dengan jelas. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman jahiliyah karena belum ada larangan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan tersebut. Beliau hanya menerapkan hukum yang berisi tentang perintah dan larangan semenjak diturunkannya wahyu. Sebagai contoh, orang-orang pada zaman jahiliyah dahulu biasa untuk menikahi mantan istri dari ayahnya sendiri. Kemudian, ayat Al-Quran turun untuk melarang praktik semacam itu. Akan tetapi, Al-Quran memberikan pengecualian terhadap praktik yang terjadi sebelum ayat itu turun, dan kemudian akibatnya perkawinan itu putus, hanya saja pelakunya tidak dipidana. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Yang kelima, azas persamaan di depan hukum atau equality before the law. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tuan dan hamba, si kaya dan si miskin, penguasa dan rakyat jelata. Prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum juga pernah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW, di mana pada saat itu ada seorang wanita dari kabilah Makhzum yang tertangkap karena mencuri. Kemudian, kabilah tersebut memohon untuk pembebasannya dari hukuman potong tangan dengan menjadikan Usamah bin Zaid yang merupakan seorang sahabat yang sangat disayangi oleh Rasulullah menjadi perantara mereka. Rasulullah SAW menolak permohonan tersebut dengan murka seraya berkata, "Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu ialah jika yang mencuri itu yang mulia, maka mereka membebaskannya. Dan jika yang mencuri itu adalah orang yang hina, maka mereka akan menjatuhkan hukuman had atau potong tangan atasnya. Demi Allah, jika yang mencuri itu adalah Fatimah, putri beliau sendiri, maka Muhammad langsung yang akan memotong tangannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keenam, azas tidak sahnya hukuman karena ada keraguan. Syariat Islam telah menetapkan bahwa seseorang itu harus diyakini telah melakukan tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman. Dalam hal ini, jika ada keraguan terhadap perbuatan yang dilakukan, maka hukuman tidak boleh dilaksanakan. Azas tidak sahnya hukuman karena ada keraguan ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan hukuman, sehingga orang yang benar-benar tidak melakukan kesalahan dapat terhindar dari hukuman tersebut, dan orang-orang yang benar-benar melakukan kesalahan atau tindak kriminal lah yang bisa menjalani hukuman tersebut. Yang ketujuh, azas teritorial. Dalam konteks azas ini, hukum Islam merupakan hukum yang universal dan internasional, bukan sekadar regional atau kedaerahan saja. Universalitasnya membawa hukum ini berlaku bagi semua orang, bagi siapa saja dimanapun dia berada, baik itu non-muslim ataupun muslim. Namun, mengingat kenyataannya di muka bumi ini tidak semuanya yang menganut agama Islam, maka hukum Islam hanya berlaku pada negeri-negeri di bawah kekuasaan muslimin. Atas dasar itu, maka para fuqaha membagi azas teritorial ini menjadi dua bagian, seperti negeri Islam dan negeri bukan Islam. Yang pertama, negeri Islam. Negeri Islam merupakan negeri yang hukum-hukum Islam tampak berada di dalamnya karena penguasanya adalah penguasa Islam dan penduduknya bisa menjalankan hukum-hukum Islam walaupun masih ada penduduk yang tidak memeluk Islam. Yang kedua, negeri bukan Islam. Negeri bukan Islam merupakan negeri yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan kaum muslimin dan tidak terdapatnya hukum-hukum Islam di dalamnya, walaupun masih terdapat kaum muslimin di negeri tersebut. Lalu, bagaimana kaitannya dengan penerapan hukum Islam? Meskipun para fuqaha berpendapat, namun mereka secara umum menyatakan bahwa hukum Islam diterapkan dalam wilayah teritorial hukum Islam, baik dilakukan oleh penduduknya maupun dilakukan oleh para zimmi yang mana tunduk kepada pemerintahan Islam. Hal ini juga didasarkan atas azas nasionalitas dan teritorialitas yang mana merupakan dasar hukum dari hukum pidana konvensional.
Nah, itu dia ketujuh pembahasan mengenai azas-azas hukum pidana Islam. Semoga teman-teman bisa memetik manfaat dari materi yang saya sampaikan dan juga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.